Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada Ibu Diana dan Bapak Pri. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi HACCP. Kelompok 9 terdiri dari anggota yang pertama yaitu Widya Ayu Salsabila, yang kedua saya sendiri yaitu Mutiara Harisma Putri, yang ketiga ada Zahra Aljana, yang keempat ada Asima Mary Atakris, yang kelima ada Kori Kistiara, yang keenam ada Tobi Putra Prawira, yang ketujuh ada Sintayong Purwaningrum, yang kedelapan ada Alivia Yasmin, dan yang kesembilan ada Rizky Adam Hidayat. Salam Pancasila. Pokok bahasan yang akan kami pelajari saat ini, yang pertama, pendahuluan dan pengertian. Yang kedua, tujuan dan manfaat penerapan. Yang ketiga, 7 prinsip dan tahapan penerapan. Yang keempat, bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Yang kelima, analisis penerapan sistem HACCP pada pabrik tahu tradisional di daerah Purwakarta. Selanjutnya, pengertian HACCP. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, selama proses produksi dan pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Pengertian HACCP ini adalah menurut WHO. Selanjutnya, menurut Brian pada tahun 1990, sistem HACCP didefinisikan sebagai suatu manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dalam industri pengolahan pangan dengan menggunakan konsep pendekatan yang bersifat logis, sistematis, kontinu, dan menyeluruh, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya yang berisiko tinggi terhadap mutu dan keamanan produk pangan. Selanjutnya yaitu tujuan, penerapan, dan manfaat penerapan HACCP. Tujuan dan manfaat penerapan HACCP adalah untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, proses produksi dan pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Tujuan dan sasaran HACCP adalah memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen dan memperkecil potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Tujuh prinsip dasar sistem HACCP. 7 prinsip dasar sistem HACCP. Menyelenggarakan analisis bahaya. Yang kedua, menentukan titik pengendalian kritis atau CCP. Yang ketiga, menentukan batas-batas kritis. Yang keempat, menentukan sistem untuk memonitor pembatasan CCP. Yang kelima, menentukan prosedur tindakan koreksi. Yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi. Dan yang ketujuh, menetapkan dokumentasi dan pencatatan. Selanjutnya adalah tahapan dalam penerapan HACCP. Tahap yang pertama yaitu menyusun tim HACCP. Tahap kedua, mendeskripsikan produk. Tahap ketiga, identifikasi pengguna yang dituju. Tahap keempat, menyusun diagram alir. Tahap kelima, verifikasi diagram alir. Tahap keenam, menyusun daftar semua potensi bahaya. Tahap ketujuh, menentukan titik-titik pengendalian kritis atau CCP. Tahap kedelapan, menentukan batas kritis untuk masing-masing CCP. Tahap 9, menentukan sistem pengawasan untuk masing-masing CCP. Tahap ke-10, menentukan upaya-upaya perbaikan. Tahap ke-11, menyusun prosedur verifikasi. Dan tahap yang terakhir yaitu menyusun dokumentasi penyimpanan dan pencatatan.
Jenis bahaya pada HACCP. Yang pertama, bahaya mikrobiologis. Disebabkan oleh bakteri patogen, virus atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit, infeksi, atau investasi. Yang kedua, bahaya kimia. Disebabkan oleh tertelannya toksin alami atau bahan kimia yang beracun. Yang ketiga, bahaya fisika, disebabkan oleh tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan. Selanjutnya adalah analisis penerapan sistem HACCP pada pabrik tahu tradisional. Kasus di sini adalah menguji penerapan sistem HACCP pada pabrik tahu tradisional di daerah Purwakarta. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kondisi real dari perusahaan saat ini. Metode yang digunakan adalah metode survei lapangan. Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data. Dari sini diperoleh tahapan proses pembuatan tahu, sebagaimana yang tertera. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan data, analisis SSOP, GMP, dan HACCP. Untuk analisis HACCP meliputi deskripsi produk, identifikasi rencana penggunaan, penyusunan bagan alir, konfirmasi bagan alir di lapangan, identifikasi bahaya, penentuan CCP, serta penentuan batas-batas kritis. Tahap selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang pertama yaitu membuat daftar bahaya dan pencegahan bahaya. Dari sini tertera di dalam tabel, yaitu aspek GMP, penyimpangan pada setiap aspek, dan kategori penyimpangan tersebut termasuk ke dalam kategori apa. Keterangan di sini adalah bahwa penyimpangan minor yaitu tingkat penyimpangan yang kurang serius dan tidak menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk. Lalu yang kedua adalah mayor, di mana mayor adalah tingkat penyimpangan yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan produk. Lalu yang terakhir adalah serius, di mana serius ini adalah tingkat penyimpangan serius dan dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan produk pangan dan harus segera ditindaklanjuti. Tahapan kedua dalam analisa data yaitu menetapkan titik kendali kritis atau CCP. Tahap yang ketiga dalam analisa data yaitu menetapkan batas atau limit kritis untuk setiap titik kendali kritis. Tahapan yang keempat yaitu menetapkan pemantauan untuk setiap CCP. Yang pertama, melakukan penjadwalan untuk pembersihan di area penggilingan kacang kedelai serta alat penunjang yang layak untuk membersihkan tempat penampung hasil gilingan. Yang kedua, rekomendasi terkait higienis karyawan. Yang ketiga, rekomendasi terkait peralatan penunjang. Untuk menghindari terjadinya reaksi kimia yang tidak diinginkan, contoh reaksi air panas dengan polietilen, maka sebaiknya wadah penirisan diganti dengan drum kayu atau stainless steel. Yang keempat adalah melakukan perbaikan di area produksi, khususnya penutupan area produksi yang berdekatan dengan sampah. Kesimpulan dari hasil analisa penerapan HACCP ini adalah yang pertama terdapat penyimpangan. Penyimpangan ini berada pada bahaya fisik pada proses penggilingan kacang kedelai, bahaya pada proses perebusan gilingan kacang dan pengadukan gilingan kacang, serta bahaya pada proses penirisan hasil rebusan gilingan kacang. Yang kedua, analisis HACCP pada pabrik tahu tradisional ini meliputi yang pertama, ada SSOP yang meliputi keamanan air, kondisi permukaan yang kontak dengan makanan, pencegahan kontaminasi silang, kebersihan pekerja, serta pengendalian kesehatan karyawan. Yang kedua, ada GMP yang meliputi lokasi, bangunan, fasilitas, sanitasi, pengawasan proses, karyawan, label atau keterangan produk, penyimpanan,
pemeliharaan dan program sanitasi, dokumentasi dan pencatatan, serta pelatihan. Yang ketiga yaitu analisis menetapkan titik kendali kritis CC. Yang keempat, menetapkan batas atau limit kritis pada setiap titik kendali kritis. Yang kelima, menetapkan pemantauan untuk setiap CCP. Selanjutnya adalah langkah yang dilakukan adalah karyawan sebaiknya menggunakan penutup kepala, masker, apron, dan sarung tangan untuk melindungi olahan pangan dari pencemaran bakteri. Berikut adalah rujukan jurnal dan buku yang kami gunakan untuk menyelesaikan materi ini. Demikian presentasi ini kami akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.